Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 8 akan membuat proyek aplikasi kalkulator sederhana di Java dengan cara berikut ini. Ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Java-nya. Kita pakai Apache NetBeans. Di sini tampilan awalnya kita pertama mengklik New Project. Nah, selanjutnya kita pilih Java Application. Selanjutnya Next. Nah, di sini ada Project Name. Project Name-nya kita buat yaitu kalkulator sederhana saya. Setelah itu kita klik Finish. Nah, ini tampilan source-nya. Selanjutnya kita klik yang di bawah source ini. Kita klik kanan. Digit New. Terus ada JFrame. Kita klik. Akan muncul di sini class name. Di sini kita buat class name-nya itu tampilan kalkulator kita kan. Kalkulator. Tampilan kalkulator. Nah, selanjutnya kita finishkan. Oke. Nah, sini sudah muncul tampilan untuk mendesain kalkulator kita. Nah, di sini kita ubah size-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, langkah pertama kita klik dulu panel di sebelah di bagian menu palette. Panel, di sini panelnya kita masukkan ke dalam tampilan kotak desain. Selanjutnya kita sesuaikan dengan besar kotaknya. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kita buat set layout, lalu kita absolute layout kan. Nah, setelah ini, selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk hasil pada kalkulator nanti. Kita menggunakan text file. Kita taruh di sini. Kita buat size-nya sesuai dengan kalkulator yang kita inginkan. Nah, di sini selanjutnya gimana itu dulu? Nah, selanjutnya kita akan mengubah tampilan font pada tampilan JText file-nya. Di sini kita masuk ke properties. Nah, di sini ada bacaan font. Nah, akan muncul ini. Kita boldkan, kita hitamkan, dan kita rubah size-nya menjadi besar. Kita pilih size 18, lalu oke. Nah, maka tampilan size-nya kan sudah besar. Biasanya kan kalau tampilan hasil kalkulator kan di sebelah kanan. Selanjutnya kita ubah dulu horizontal alignment-nya ini menjadi right. Oke, nah di sini sudah terlihat kan tampilan teksnya di sebelah kanan. Lalu ini kita hapus aja bacaan di text file-nya dengan klik kanan, edit text, lalu hapus. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian tombol-tombol yang ada di kalkulator seperti tombol operasinya, tambah, kurang, kali, dan bagi, dan tombol angka 1 sampai 9-nya. Di sini kita menggunakan button. Nah, button ini kita gunakan untuk sebagai letak tombol-tombolnya. Di sini kita menyesuaikan
ukurannya sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya kita copy aja. Kita copy, terus kita save, paste. Seterusnya ya, ini tombolnya kita buat sampai memenuhi jumlah tombol yang kita butuhkan di dalam kalkulator kita ini. Nah, untuk tampilan yang tombol bawah nih kita perbesar. Ini nanti untuk sebagai tombol sama dengannya. Nah, ini kan sudah semua kita buat tombolnya. Sekarang kita akan mengedit untuk nama-nama setiap tombolnya. Kita blok terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu semua tombolnya. Ini gunanya untuk mengganti font terlebih dahulu. Kita ganti fontnya. Kita buat hitamkan pakai bold. Kita naikkan size-nya ke 14. Lalu kita oke-kan. Nah, selanjutnya kita edit satu-satu namanya sesuai tombol-tombol yang ada di kalkulator pada umumnya. Di sini ada tombol menghapus satu-satu. Sini tombol clear. Lalu di sini tombol tambah. Ini kurang. Lalu ini tombol kali. Kita pakai bintang. Terus ini untuk tombol baginya. Kita pakai garis miring. Nah, selanjutnya kita mengisi untuk tombol yang angkanya. Dimulai dari tombol 0. Selanjutnya ini tombol titik. 1, 2, 3. Ini 7. Dan ini 8. Dan ini kita buat tombol sama dengan. Nah, ini kan tampilan desainnya sudah sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi coding pada bahasa pemrograman di masing-masing tombol yang ada di kalkulator ini. Selanjutnya kita akan memasukkan coding pada tombol 0 terlebih dahulu. Kita klik 2 kali, maka dia akan beralih pada search tempat di mana kita akan memasukkan coding tersebut. Nah, ini kan tanda apanya kan sudah di sini, berarti ini kita hapus. Tanda perintahnya, kita hapus yang bagian ini, lalu kita ketikkan J text file file 1 titik set text buka kurung J text file 1 get text. Lalu kita beri tanda tambah
Lalu kita masukkan angkanya itu tadi kita kan mengklik tombol 0. Berarti sini kita buka buat dulu tanda kutip di atas. Kita masukkan angka 0 sesuai dengan tombol yang kita klik di awal tadi. Nah, gimana? Selanjutnya terakhir kita masukkan titik koma. Nah, kita akan mencoba dulu dengan mengklik kanan. Kita akan runkan filenya. Kita akan mencoba untuk tombol 0-nya. Nah, di sini akan muncul kalkulator. Kita klikkan tombol 6. Kita klikkan tombol 0. Apakah berhasil? Oke. Ini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya coding pada angka pada angka 1 sampai 9 itu sama termasuk titik. Jadi kita klik dulu yang tombol titiknya. Nah, kan muncul di sini, kita hapus dulu yang ini. Tadi kan saya bilang bahasa pemrograman codingnya itu sama. Berarti kita tinggal copy paste aja dari yang awal tadi ini, yang di tombol 0, kita copy di bagian tombol titik. Pastikan. Lalu angka 0 di sini kita ganti menjadi titik, sesuai dengan tombol yang kita klik di awal. Begitu juga dengan tombol 1. Kita hapus, kita pastikan, lalu angka 0-nya kita ganti menjadi 1. Lakukan langkah ini sampai di tombol 9. Nah, ini kan sudah selesai, kita masukkan codingnya sampai di tombol 9. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan coding di tombol clear. Kita klik tombol clear-nya, lalu kita masukkan, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita masukkan itu codingnya JText file 1 set text tanda kutip di atas, lalu terakhir titik koma. Oke, selanjutnya kita mencoba dulu dengan cara run file kan. Kita klik dulu tombol 5. Lalu tadi kan fungsi tombol clear ini untuk menghapus sekaligus atau semua angka yang sudah tertera di tampilan kalkulator. Kita klik dulu tombol clear-nya. Oke, berarti untuk tombol clear-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memasukkan coding di tombol menghapus satu-satu variabel yang ada di tampilan kalkulator.
Caranya kita double klik di tombol menghapus satu-satu. Ini kita hapus terlebih dahulu. Sini kita masukkan codingnya in lang sama dengan j text file 1 get titik get text titik lang buka kurung lalu titik koma, kita enter, kita buat lagi di sini in number j text j text file 1 get text titik lang kurung tutup kurung kurang dari 1. Ini titik koma. Selanjutnya kita enter, kita buat string store titik koma enter if kurung lang lebih dari 0 tutup kurung lalu tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita masukkan di sini perintah string builder bags. Pokoknya ikuti terus apa yang kita ketik ya. Nomor
Let's take delete chart number 3, comma. Dot X to string, comma, G, okay, add text bar itu comma. Nah, ini tadi coding perintah untuk tombol menghapus variabel atau number satu-satu. Nah, ini tadi untuk tombol menghapus satu-satu variabelnya. Dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan menguji dengan run file. Kita masukkan dulu angka 6. Lalu kita hapus satu per satu angka yang tampil di dalam kalkulator ini. Oke, berarti ini sudah berhasil ya untuk tombol menghapus satu per satu angkanya. Baiklah, selanjutnya untuk tombol operasi tambah, kurang, kali, dan bagi, dan sama dengannya akan dilanjutkan oleh teman saya Julham Dalimunte sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pengkodingan untuk tombol tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Yang pertama kita akan mengkodingkan tombol sama dengan, kita klik sama dengan. Sebelum kita melakukan pengkodingan tombol sama dengan, kita buat dulu yaitu sele-selenya terlebih dahulu. Double num ans titik koma in kalkulator calculation lihatlah apa saja yang saya ketik.
Selanjutnya kita ketik isinya sama dengan yang ada di atas, hanya bedanya tanda yang akan kita codingkan, yaitu di sini tanda plus, kemudian tinggal kita copy saja, kita copy sampai break, kemudian kita pastikan di bawah case 2. Kita sesuaikan sama case yang di atas, case 1. Nah, untuk case 2 ini kan, ini adalah variabel pengurangannya, maka kita ganti menjadi operasi pengurangan, maka kita ganti menjadi operasi pengurangan. Kemudian lanjut pada case yang ketiga. Kita pastikan case ketiga ini kita buat dia variabel kita buat dia operasi perkalian. Kemudian selanjutnya yaitu adalah case yang keempat. Case yang keempat ini adalah pembagian. Maka kita ubah yang numnya menjadi tanda bagi. Ya, selanjutnya kita masuk pada coding pengoperasi. Kita akan masuk pada coding pengoperasian tambah dahulu ya. Maaf, tanda sama dengannya nanti dulu. Yang kita dahulukan adalah pengkodingan operasi tambah dulu. Untuk operasi tambahnya, kita hapus dulu yang ada di sini. Kemudian kita buat num sama dengan double titik parse double buka kurung j text file 1 titik get text buka kurung kemudian titik koma jtext file 1 titik set text buka kurung titik 2 tanda petik kemudian selanjutnya kita buat calculation
calculation. Kita buat calculationnya. Calculation sesuai dengan apa yang kita buat pada sele-sele tadi, di mana tambah itu merupakan case 1, maka di situ kita buat dia calculation 1 untuk calculation sama dengan 1 untuk penjumlahan. Kemudian selanjutnya kita buat pengkodingan pada operasi pengurangan. Pengkodingannya juga sama, hanya saja kita ganti angkanya sesuai dengan yang kita tulis tadi. Sesuai dengan case yang kita buat tadi. Lalu kita paste. Case yang untuk operasi pengurangan kan dia case-nya ada 2, case 2 nomor 2, maka ininya juga kita buat angka 2. Kemudian operasi kali juga sama, tinggal kita copy paste aja. Kemudian kita ganti calculationnya. Calculation kali itu ada dia pada case yang ketiga, maka kita ganti jadi 3. Selanjutnya yaitu operasi pembagian. Kita ganti menjadi 4. Ada yang salah. Nah, selanjutnya kita lakukan pengkodingan pada tombol sama dengan. Kodingan sama dengan itu kita ambil juga pada sele-sele yang sudah kita buat tadi, yaitu kita ambil dari tampilkan hasil. Kita copy saja, kemudian kita pastekan. Kita hapus dahulu yang ada di sini, kemudian kita pastekan. Kemudian kurung kurawalnya kita ubah menjadi titik koma. Yang terakhir kita akan menguji coba coding dari tombol sama dengannya. Pertama kita urunkan dulu, klik kanan, turun. Kita misalkan 2 dikali 3 sama dengan. Nah, sudah terlihat hasilnya, berarti itu menandakan pengkodingan dari operasi sama dengannya berhasil. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.